Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-16. Yang begini katanya, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah kisah yang sungguh nyata terjadi pada beberapa tahun yang lalu. Kisahnya tentang seorang guru yang mempunyai 2 orang anak, satu laki dan satu perempuan. Lalu dia men-sharingkan betapa bahwa doa syafaatnya seorang ibu didengar oleh Tuhan, walaupun tidak gampang dan jalannya sangat panjang. Begini ceritanya, anaknya laki-laki yang masih remaja ketika itu, dia tidak lagi mau meneruskan sekolahnya. Tetapi dia malah selalu bermain dengan teman-temannya, dia mabuk-mabukan, dan dia selalu bikin onar dan selalu bikin masalah. Bahkan dia pun juga pernah melakukan tindak kekerasan kepada ibunya. Dan dia pun juga sering kali bersikap kasar kepada adiknya. Memang mereka sudah tidak lagi mempunyai ayah, karena ayahnya meninggal karena kecelakaan. Sehingga mereka, ibu ini hidup dengan 2 orang anak. Dan seringkali sangat menyedihkan sekali perilaku dari anaknya ini. Dan tidak jarang anaknya ini pun juga berlaku atau berkata-kata kasar kepada ibunya. Bahkan kalau dia meminta uang dan kalau tidak diberi, maka dia tidak jarang dia pun juga membentak-bentak dengan suara keras dan bahkan merusak barang-barang yang ada di rumah. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang ibu ini? Dia hanya bisa berdoa. Dan dia berdoa dan berdoa. Bagaimana dia berdoa si ibu ini? Tidak banyak yang bisa dia lakukan. Dia hanya selalu berdoa dengan mengucapkan doa Bapa kami berulang-ulang. Hanya itu saja yang bisa ibu itu lakukan. Doa Bapa kami lagi, doa Bapa kami lagi, dan itu sudah dia hafal dari sejak dia kecil. Dan dia mengucapkan doa Bapa kami itu dengan bersuara. Dan setelah dia mengucapkan doa Bapa kami, lalu nampak ibu ini begitu tenang untuk bisa menghadapi anaknya. Saudara-saudara, suatu ketika anak laki-lakinya ini yang berusia 20 tahun ketika itu, dia minta dibelikan motor. Tentu saja ibu ini pun juga tidak dapat memenuhinya karena uangnya tidak punya, dan juga memang anak ini pernah dibelikan motor second seharga 8 juta, namun dijualnya, lalu kemudian uangnya malah dipakai mabuk-mabukan oleh anak ini, dan bahkan dipakai untuk mentraktir teman-temannya berfoya-foya. Ibu ini tentu sangat sedih. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan ketika anak-anaknya ini marah dan marah dan marah terus karena tidak bisa memberikan motor yang diingininya. Lalu kemudian ibu ini hanya bisa berdoa, kembali mengucap doa Bapa kami. Sambil dia terus berkata, "Tuhan, kami sudah tidak bisa lagi mendidik anak ini. Aku berserah dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Didiklah dia dengan cara-Mu." Dan
Dan dia selalu mengucapkan itu di akhir doanya. Anak yang mabuk-mabuk itu pun juga semakin tidak terkendali. Dia semakin kasar kepada banyak orang. Dan suatu ketika dia mabuk, lalu kemudian dia merusak mobil yang ada di jalan. Lalu kemudian tiba-tiba mobil ini dipukuli, lalu kemudian dirusak dan kacanya dipecahkan oleh batu. Ternyata mobil ini adalah mobil seorang polisi. Maka urusannya panjang. Tentu saja anak ini ditangkap polisi lalu kemudian menjadi sebuah perkara. Singkat cerita, anak ini pun juga lalu kemudian dipenjara, ditahan oleh polisi. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh anak ini dan si ibu pun juga tidak mampu lagi membiayai. Baik membiayai perkara ataupun juga membiayai pengacara atau apapun juga. Lalu anak ini pun juga semakin ketakutan. Di dalam penjara dia pun juga berhadapan dengan orang-orang jahat lainnya dan tidak jarang dia pun juga dibuli dan diperlakukan dengan tidak baik. Anak ini pun juga ketakutan bukan main. Dan di tengah-tengah ketakutan itu mungkin anak ini pun juga mulai belajar berdoa. Sehingga suatu ketika ibunya menjenguk di tahanan, maka ibunya melihat bahwa anak ini sedang berdoa. Dan berdoa juga doa Bapa Kami. Lalu ibunya heran dan bertanya, "Dari mana kamu belajar berdoa, doa Bapa Kami?" Lalu kemudian anak ini mengatakan, "Saya belajar doa ini dari ibu. Saat kelakuan saya dan perilaku saya yang tidak baik, ibu selalu mengucap doa Bapa Kami. Dan ketika ibu tertekan dan setelah ibu berdoa, maka ibu nampak begitu tenang. Saat ini saya pun juga sedang tertekan. Saat ini saya pun juga sedang merasa tidak nyaman dan sangat menderita. Karena itu saya mau mengucap doa sebagaimana yang ibu ucapkan." Ketika itu ibu itu menangis dan memeluk anaknya sedemikian rupa. Dia memuji Tuhan dan ternyata peristiwa ini membuat anaknya menjadi sadar. Saudara, lalu kemudian dia pun juga dipenjara. Selama masa penjara itu pun juga 8 bulan dia dipenjara dan setelah dia keluar dari penjara, maka anak ini pun juga mulai belajar untuk hidup baru. Dia kembali mulai belajar bersekolah. Dia mulai kembali belajar untuk hidup dengan baik. Dia mau menghapus tatonya dan dia mau menjauhkan dari rokok ataupun juga minum-minuman keras dan hal-hal yang lain. Dan dia mulai pergi ke gereja dan setia untuk melayani. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ini nampaknya sebuah cerita, tapi ini sebuah peristiwa nyata yang dialami oleh seorang ibu. Ketika dia habis pikir, ketika dia pun juga putus asa, ketika dia merasa tidak lagi mampu untuk mendidik dan mengajari anaknya. Dalam iman yang sangat sederhana dan pemahaman dia yang sangat sederhana, dia hanya yakin bahwa Tuhan punya kuasa untuk mengubahkan segala sesuatu. Karena itu dia berdoa dan hanya itu yang bisa dia lakukan untuk anaknya. Harga sebuah doa mungkin tidak terlalu mahal.
Dan Tuhan pun juga tidak terlalu jauh untuk disapa. Tuhan ada sedekat doa. Tetapi doa seorang ibu, sehingga kita boleh teringat kepada lagu Di Doa Ibuku Ada Namaku disebut. Saudara, maka ketika itulah ibu boleh mendoakan anak-anaknya dengan hati yang sungguh, maka Tuhan mendengar. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, di saat ini ada banyak orang yang tengah bergumul, baik pergumulan pribadi, keluarga. Ketika ada banyak orang tua juga bergumul untuk pendidikan anak-anaknya. Ketika ada banyak orang tua juga bergumul mengenai perilaku dan tindakan perbuatan anak-anaknya. Maka di saat ini ketika ada banyak orang pun juga tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mampukan kami untuk beriman dan berdoa. Mampukan kami pun juga untuk dengan sungguh-sungguh bertelut di hadapan hadirat-Mu. Karena kami percaya, kami boleh saling mendoakan dan saling mengampuni. Kami boleh dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk menyatakan pergumulan-pergumulan hati kami. Dan Tuhan tahu memberi yang terbaik untuk setiap kami. Berikan kami kesabaran, ketekunan, dan juga ketabahan untuk menghadapi segala sesuatu. Dalam proses hidup, kami tahu bagaimana Tuhan bertindak. Kami mau berdoa pada saat ini bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit, bagi Ibu Christine Rajio, bagi Ibu saudara-saudara kami yang lain, dan juga bagi Bapak Silitonga. Kiranya Tuhan juga yang menjadi penolong, yang sungguh-sungguh boleh memberikan jamahan yang memulihkan. Kiranya Tuhan yang menjadi penolong bagi setiap kami. Kami sungguh mau berdoa di hadapan hadirat-Mu, karena doa orang benar sangat besar kuasanya. Amin.